Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan semangat. Pagi hari ini saya juga akan bedah buku lagi buat teman-teman. Sebelumnya saya mau cerita nih, tadi saya waktu buka Facebook ya, itu saya lihat beranda dari mantan online yang dia itu ikut bisnis MLM ya, yang hadiahnya mobil. Saya tidak begitu masalah apakah mantan downline ini mau ikut bisnis TNC atau bisnis apapun, karena bagi saya hanya ingin lihat TKW itu sukses. Saya hanya ingin lihat TKW itu punya hidup yang bermartabat. Karena dengan seorang TKW sukses, dengan seorang TKW punya kemerdekaan, maka tidak ada lagi anak-anak yang jadi korban. Selalu yang saya pikirkan itu adalah anak, gitu. Karena tumbuh kembang anak itu adalah jika bersama orang tuanya, terutama ibu ya. Bukan berarti bapak nggak penting, tapi ibu itu sangat berperan penting. Banyak sekali rekan-rekan para perantau, alasan Anda merantau untuk sekolah anak dan alasan Anda menyekolahkan anak agar masa depan anak cerah, itu separuh benar. Jika teman-teman menyekolahkan anak masa depannya cerah, selalu seperti itu. Saya menyekolahkan anak saya agar masa depannya cerah. Namun anak tanpa kasih sayang ibunda itulah yang masa depannya susah cerahnya, walaupun sekolahnya tinggi. Kita bisa lihat dari diri kita sendiri. Kita lulusan SD doang, tetapi sejak kecil hingga kita dewasa, kita selalu ada dalam kasih sayang ibu kita. Faktanya toh kita juga punya mental berjuang yang bagus. Faktanya toh kita juga bisa bekerja dengan benar, ya neko-neko. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan kita jika kita sekolah sampai tinggi, sampai sarjana, tapi dari kecil, dari TK sampai sarjana enggak sama ibu? Apakah nanti selepas sekolah kita juga akan tetap punya mental yang baik untuk melanjutkan hidup berikutnya, atau kita akan hancur? Jadi teman-teman, jika Anda ingin anak Anda punya masa depan cerah, dan itu alasan Anda merantau untuk biaya sekolah mereka, alasannya agar masa depan anak cerah, coret mulai sekarang pemikiran itu. Coret sungguh-sungguh. Itu adalah pemikiran orang rata-rata di luar sana, dan itu kelirunya luar biasa. Kalau semua ibu-ibu berpikir seperti ini, hancur Indonesia ini. Jika semua ibu-ibu berpikir seperti ini, hancur Indonesia ini. Semua ibu-ibu akan merantau. Kenapa, Bu? Biaya sekolah anak saya, biaya kuliahnya. Supaya apa, Bu? Supaya masa depan anak saya cerah. Hancur teman-teman, Indonesia akan hancur. Itu artinya semua ibu-ibu berpikir bahwa dengan anaknya jadi sarjana saja tanpa kasih sayang ibunda, maka akan membuat masa depannya cerah. Menurut Anda, kalau semua anak seperti ini, dibesarkan dengan cara seperti ini, semua anak kita jadi sarjana, seluruh Indonesia anak-anak adalah sarjana, tetapi seluruh Indonesia anak-anaknya tanpa kasih sayang ibundanya, menurut Anda apakah Indonesia punya masa depan cerah atau bubrah? Jawabannya bubrah.
Sementara kita lihat, sekalipun kita hanya lulusan SD, tetapi karena kita sejak kecil sampai gede, kan lulusan SD kan cuman sampai SD doang ya sekolahnya, tapi kan bukan berarti habis SD merantau kan. Tapi terus kita tetap, walaupun lulusan SD, tapi kita tetap bersama orang tua kita, tetap bersama ibu kita. Kita bekerja tapi tetap pulang ke rumah ada ibu. Kita punya mental yang bagus loh. Kita punya bekal kasih sayang itu, bekal pendidikan, suara ibu selalu mendampingi langkah kita. Ibu itu pesan seperti ini, bukan cuman ibu kirim duit seperti ini kan. Nah itulah yang membuat kita kuat, teman-teman. Saya tidak mengecilkan arti sekolah ya, tapi saya amat sangat menentang keras sebuah pemikiran bahwa alasan seorang ibu merantau adalah untuk biaya sekolah anaknya, agar anaknya punya masa depan cerah. Maka ibu itu tersesat dalam pemikiran yang sangat kelam, yang akan disesali seumur hidupnya. Karena masa depan anak cerah adalah ketika anak ini punya kasih sayang dengan ibunya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat Anda pulang, berikan kasih sayang itu. Jangan sampai terlambat. Terlambat artinya anak itu tak butuh lagi kasih sayang Anda. Dan kembali ke laptop. Dan bagi saya yang penting adalah melihat seorang TKW sukses, mau di TNC mau di bisnis lain, itu bagi saya no problem. Karena dengan melihat TKW sukses, dia bisa pulang dan dia bisa terutama anak ya, saya akhirnya anak-anak ini tidak lagi ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah tetapi kemudian ketika saya melihat berandanya dan saya melihat dia upload dari seminar-seminar tentang bisnis dia, kesaksian-kesaksian orang yang punya mobil, reward mobil dari bisnis dia, saya pernah ada di situ. Maksudnya saya pernah ada di level cara berpikir seperti itu. Di situ semua cuma ngomong materi. Di situ semua yang dia upload itu, ayo dapat mobil, ayo dapat mobil. Bahkan di seminarnya pun guest speakernya, ayo rumah 1M, ayo rumah 1M, ayo mobil, ayo pastiin, ayo mobil yuk, mobil. Saya pernah ada di level menjalankan bisnis TNC dengan level serendah itu. Dan saya dan tidak bertahan. Orang yang memandang kehidupan dia, pekerjaan, orang yang memandang pekerjaannya itu sedang memandang 80% kehidupan dia, teman-teman. Ya. Karena pekerjaan itu menyita 80% waktunya. Jadi ketika orang memandang pekerjaannya, dia sedang memandang 80% hidup dalam satu harinya dia. Dan kalau dia hanya memandang secara materi saja, percayalah, gak pakai lama pasti ambruk. Karena saya di bisnis yang bagus seperti TNC pun pernah memandang dengan cara seperti itu. TNC ini kan bagus banget ya, tapi saya pernah menjalankan TNC dan memandang TNC hanya dari sisi itu saja. Saya tidak peduli dengan pengembangan diri, boro-boro memperhatikan peran. Sama sekali tidak. Saya benar-benar terhisap oleh sebuah pemikiran dari satu sumber saja, yaitu materi. Dan memandang TNC ini cuma dari sisi uang banyak, reward BMW. Sehingga saya memandang bisnis saya itu baru maju kalau uang sudah banyak, kalau udah dapat reward BMW. Dan saya selalu mengukur bisnis dari tim saya, downline saya, itu kalau uangmu banyak bonusnya, atau kalau kamu sudah dapat mobilnya. Saya tidak bisa melihat
pengembangan diri yang bisa dia raih. Seperti misalnya dia bisa presentasi pertama kalinya, ini zaman darat dulu ya, dia bisa presentasi pertama kalinya, atau kalau kita sedang live stream pertama kalinya, saya tidak memandang itu istimewa. Itu sama seperti orang tua yang tidak pernah memandang istimewa anaknya ketika bisa ngomong pertama kali, tidak pernah memandang istimewa anaknya ketika bisa belajar jalan pertama kali. Dia hanya memandang istimewa anaknya itu kalau udah bisa cari duit. Semuanya diukur dari sisi materi. Yang mendapat tepuk tangan saya adalah ketika downline saya punya baju baru, punya jam baru hasil dari bonusnya, punya sepatu baru, punya motor baru, punya mobil baru. Yang saya pandang dan saya beri tepuk tangan hanyalah materi. Saya pernah ada di level berpikir seperti itu. Saya pernah ada di cara membangun bisnis seperti itu. Dan tahukah Anda teman-teman, istana pasir runtuh semuanya. Tidak ada hubungan yang baik, tidak ada kekeluargaan, tidak ada pengembangan diri. Pada awalnya memang luar biasa. Pada awalnya semua orang fokus melihat upline-nya beli jam tangan baru 5 juta. Melihat crossline-nya beli mobil second walaupun second. Melihat tim orang lain naik motor hasil TNC. Dan itu kami sengaja pajangkan itu di acara grup meeting. Pada awalnya itu sangat memotivasi. Awalnya cepatnya luar biasa teman-teman. Bisnisnya langsung wus-wus. Tetapi kami tidak mampu seperti itu. Kami tidak mampu harus punya jangka panjang menjalankan usaha ini dengan cara berpikir seperti itu. Tumbang. Karena akhirnya orang terjebak dalam dunia konsumerisme. Konsumen gitu ya, jadi konsumen terus, jiwa konsumtif, dan dibarengi dengan tidak adanya pengembangan diri. Dan bahkan pengembangan diri yang ada pun juga tidak dihargai. Apapun yang tidak dihargai tidak akan berkembang kan ya. Apapun yang dihargai akan berkembang, dan apapun yang tidak dihargai tidak akan berkembang. Nah, ketika orang memberi penghargaan hanya pada materi, ya sisi materi saja yang berkembang gitu. Tetapi di sisi yang lain, ketika dia tidak memberikan penghargaan kepada hal-hal yang bersifat non materi, pengembangan diri, keberanian orang memulai, sikap yang hebat, ya sudah, bagian itu tidak berkembang. Nah sekarang, apakah orang bisa kuat jangka panjang mengejar materi tanpa pengembangan diri? Bisakah? Ya kalau gaji bisa. Kalau gaji bisa Pak, betul. Orang hidupnya hanya ngejar materi tanpa pengembangan diri karena gaji. Nah ini pengusaha. Pengusaha itu gak gaji. Pengusaha itu kan dari impiannya. Tetapi apakah bisa orang ngejar materi terus tiap hari dipacu oleh target materi, tetapi tidak dibarengi dengan pengembangan diri? Nah itulah yang terjadi, kemudian runtuh. Jadi saya tahu bisnis yang ngomongnya mau materi tok gitu. Ayo teman-teman, rumah 1 miliar. Ayo teman-teman, mobil itu yang benar-benar saya tadi waktu lihat video di beranda mantan downline saya yang dia upload tentang bisnisnya dia itu, dengernya aja malu. Mungkin bagi orang lain yang mendapatkan efek panggung sesaat, dia bisa tertarik dan terus mikir-mikir, pindah ke MLM itu aja apa ya, asik nih para pembicaranya di panggung, ayo rumah 1 miliar teman, ayo ini mobil, umrohkan orang tua, itu di panggung dia teriak seperti itu. Mungkin bagi orang-orang yang belum dewasa
atau bagi prospek-prospek yang masih isinya cuman duit dan duit gitu ya, itu tertarik ya, gitu. Tapi bagi orang-orang seperti saya yang sudah pernah menjalankan bisnis bagus seperti TNC tapi dengan kacamata seperti itu, dan kami awalnya cepet, gede, bonus gede-gede, dan kita lihat datang ke pertemuan naik mobil hasil TNC-nya, ada mobil second gitu ya, tim saya banyak sekali beli mobil, ada mobil Avanza, mobil zaman itu kan Avanza gitu ya, wah banyak teman-teman. Tetapi hanya itu yang diberi penghargaan, gak kuat karena roda berputar teman-teman. Ketika bisnis kita sedang di bawah, itu karakter yang bicara ya, karakter yang bicara, sifat, sikap, etos kerja yang bicara. Nah, tetapi bagaimana karakter akan bisa berbicara kalau tidak pernah diberi pupuk penghargaan? Itu semuanya yang diberi penghargaan cuma materi. Ya itu sama seperti seorang anak yang bisa semangat sekali menjalankan sebuah bisnis, padahal itu bisnis warisan. Gitu. Wah kayaknya ya seneng banget ya, dikasih warisan toko gitu ya, orang tuanya meninggal, terus dia punya toko, tokonya memang sudah laris, hasil dari orang tuanya merintis selama puluhan tahun gitu ya. Wah anak ini seneng banget, tahu-tahu ceprot lahir jadi orang kaya gitu ya. Tetapi kan namanya usaha apapun roda itu berputar. Nah pada saat sedang di bawah kena badai, apakah anak ini punya mentalnya untuk naik lagi? Gitu. Belum tentu. Ya, nah itu loh. Jadi yang saya syukuri dari kita, ya, karena kalau saya bilang yang saya syukuri dari TNC, ya nanti dulu, karena saya dulu jalankan TNC tapi dengan kacamata yang keliru, ya sehingga Istana Pasir bukan salah TNC-nya loh, tapi cara pengemudinya ini nyetir, cara saya nyetir TNC-nya, gitu. Sehingga Istana Pasir. Yang saya syukuri dari kita yang ada di tim winners ini adalah kita tidak sekanak-kanak itu. Adalah kita bisa melihat bahwa sebuah perkembangan, kemajuan tidak hanya diukur dari sisi materi, tetapi ketika seseorang bertumbuh secara karakternya, bertumbuh secara kepribadiannya, yang tadinya malu, tidak pede untuk live stream, sekarang live stream. Itu sama seperti orang yang tadinya nggak punya mobil, sekarang dapat bonus mobil teman-teman. Tetapi ini dari kacamata pengembangan diri. Kalau yang tadinya nggak punya mobil, jalankan TNC terus punya mobil, itu dari kacamata materi. Tetapi kehebatan hasil mobil yang sama, tanda kutip, itu juga kita bisa berikan timbangan itu kepada pengembangan diri kita. Ketika saya melihat seseorang yang itu dari sisi live stream, kita lihat lagi seseorang yang tadinya tidak pernah jadi petugas, entah dia tugas MC, entah di pertemuan yang follow up atau conference, ya dia tidak pernah tugas apapun, lalu sekarang dia mengambil peran untuk bertugas jadi MC atau bertugas yang impact, ya. Nama saya Abi Wijaya, saya posisi ada di Indonesia, alasan saya jalankan TNC adalah itu namanya impact. Yang tadinya dia nggak pernah kepikir kayak gitu, ya, kerjaannya cuma ngosek WC, mana dia kepikir akan mau bertugas kayak gitu. Nah, lalu kemudian orang ini punya keyakinan diri bahwa aku layak untuk impact seperti itu, aku layak untuk jadi MC, aku layak untuk jadi presenter, aku layak untuk jadi petugas follow up. Lalu dia mengambil peran itu dan dia melakukannya. Itu bagi saya, kalau dalam dunia materi itu sama seperti seseorang jalankan bisnis, awalnya naik sepeda ontel, tapi lewat bisnis itu tahu-tahu dapat mobil Mercy. Hal yang sama itu timbangan yang sama teman-teman, tetapi secara non materi, secara pengembangan diri.
melihat rekan-rekan yang tadinya berpikir kerja untuk uang, berpikir bahwa sukses itu kalau rumahnya bagus, yang tadinya gubuk rumah jadi bagus, berpikir bahwa sukses itu yang tadinya anak gak bisa sekolah jadi bisa kuliah, berpikir bahwa sukses itu adalah yang tadinya gak punya sawah jadi punya sawah, lalu sekarang bisa punya perubahan paradigma cara berpikir bahwa sukses itu adalah bahagia, bukan rumah. Dan bahagia itu adalah kalau bisa mengisi perannya. Bahagia bukan berarti tidak punya masalah, tapi bahagia adalah aku bisa mengisi peranku hari ini. Apa peranku hari ini? Sebagai pencari nafkah, aku bisa mengisinya walaupun pekerjaanku sedang bermasalah. Karena bahagia bukan berarti tidak ada masalah. Bahagia artinya bisa mengisi peran itu. Aku hari ini bisa mengisi peranku sebagai ayah atau sebagai ibu. Walaupun hari ini peranku sebagai ayah untuk anakku lagi cemberut sama aku. Aku bisa mengisi peranku sebagai pasangan untuk pasanganku, walaupun hari ini dia lagi bete sama gue. Aku bisa mengisi peranku sebagai anak untuk orang tuaku, walaupun hari ini orang tuaku lagi stres. Dia sekarang sudah punya pemahaman bahwa kebahagiaan itu bukan suatu kondisi di mana langit sedang cerah, burung sedang berkicau, daun-daun sedang hijau. Tidak. Hidup itu bisa bahagia bahkan ketika langit mendung, ya, hujan, artinya sedang ada dalam masalah, tapi kita bisa mengisi peran itu. Itu hidup bahagia. Bahkan lebih dalam dan dewasa lagi, hidup bisa bahagia ketika kita memperjuangkan peran itu. Jangankan sudah menikmati peran-peran itu, wong memperjuangkannya saja itu artinya sudah bahagia. Nah, orang dengan pemahaman yang lebih dewasa seperti ini, bagi saya itu kalau ditimbang dengan materi, sama seperti seseorang yang tadinya naik sepeda ontel, lalu dia menjalankan usaha ini dan dia akhirnya dapat mobil Mercy. Dan inilah yang membuat bisnis jangka panjang. Bisnis jangka panjang bukan karena apa bisnisnya, bukan karena apa produknya, bukan karena apa nama timnya, bukan karena apa support sistemnya, tetapi bagaimana kita nyetirnya. Bagaimana seorang nyetir, itu yang menentukan apakah bisnis ini jangka panjang atau pendek. Paradigma kesaling tergantungan. Ngoceh wae aku kono ngene iki. Sebelum pindah ke bidang kemenangan publik, kita harus ingat bahwa kesaling tergantungan yang efektif hanya dapat dibangun di atas dasar kepercayaan yang tulus. Kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Aljabar mendahului kalkulus. Jika kita memandang ke belakang dan mengamati permukaan yang ada untuk menentukan dari mana saja kita selama ini dan di mana posisi kita sekarang dalam hubungannya dengan kemana kita pergi, kita melihat dengan jelas bahwa kita tidak mungkin tiba di tempat yang hari ini kita berada sekarang tanpa datang dengan cara kita yang datang dulu. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas. Tidak mungkin untuk terjun dengan parasut ke permukaan ini. Bentangan daerah di depan ditutup dengan pecahan-pecahan hubungan yang hancur dari orang-orang yang pernah mencobanya. Mereka mencoba melompat ke hubungan yang efektif tanpa kematangan, kekuatan karakter untuk mempertahankannya. Nah, ini persis sama seperti bisnis MLM yang dikerjakan oleh mantan downline saya tadi. Yang saya lihat video-videonya, bahkan pembicara-pembicara top leaders, ya mungkin kelasnya diamond ya teman-teman, itu di panggungnya tuh ngomongnya materi saja. Ayo Bapak Ibu 1 miliar,
Anda bisa punya rumah 1 miliar, Anda bisa punya mobil 1 miliar, Anda bisa. Ya, oke. Itu sama seperti kita ngomong sama anak kita yang masih kecil. Ayo nak, kamu harus kerja, gajimu harus tinggi, gajimu harus tinggi. Lah dia belajar jalan aja belum. Udah disuruh kerja cari duit 1 miliar. Kesannya dia hanya menjadi anak berharga kalau sudah punya uang gaji 1 miliar. Padahal dia jalan aja belum bisa. Ngomong aja belum bisa. Masih netek. Masih netek, tapi kita ngomong apa? Ayo nak, kamu anak yang luar biasa, kamu anak yang sukses kalau kamu kerja gajimu 10 juta. Anak yang ngomong, mak gua nih masih netek, ngomong kayak prestasi yang lain gitu, nggak langsung kerja dapat gaji 10 juta. Belum disape, udah standarnya ketinggian gitu. Dan karena itu yang dihargai, ya orang akhirnya jalan pintas semuanya. Jalan pintas. Bohongin duit downline, ngelariin duit downline, nipu orang. Pendekatan prospek dengan cara lawan jenis, seks. Itulah yang saya bilang istana pasir. Beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang memberikan seminar di Pantai Oregon, seorang pria datang kepada saya dan berkata, "Anda tahu Steven, saya sebenarnya tidak suka dengan seminar ini." Orang ini segera menarik perhatian saya. "Lihat semua orang di sini," ia melanjutkan. "Lihat garis pantai yang indah ini dan laut di sana dan semua yang di tengah yang sedang terjadi. Dan yang saya dapat kerjakan di sini cuma duduk dan khawatir tentang banyaknya pertanyaan yang akan saya terima dari istri saya malam ini lewat telepon. Ia menyiksa saya setiap kali pergi. Di mana saya sarapan? Siapa lagi yang ada di sana? Apakah saya ikut rapat sepanjang pagi? Kapan kami berhenti rapat untuk makan siang? Apa yang saya kerjakan selama makan?" Nah, ini istrinya kayaknya posesif banget ya, cemburu banget ya, pai jomo gue. "Kamu lagi di mana? Sama siapa? Dari jam berapa? Selain sama temenmu itu ada lagi yang lain nggak? Ada yang cowok nggak? Ada yang cowok nggak? Mana lihat-lihat? Coba di video. Kayak gitu. Puter. Videonya diputer, terus puter. Coba lihat di kolong meja. Lihat di kolong meja. Jangan-jangan dia sembunyi di kolong meja. Ngono kuwi bojomu, Mit. Paijo. Saya bisa meletakkan handphone saya, teman-teman, di meja makan. Di situ ada kakak, ada Dede, ada Bu Sari. Saya bisa letakkan saja HP saya di meja makan dan saya tinggal tidur tanpa saya perlu khawatir apapun. Kami membangun kepercayaan seperti itu, rasa saling percaya. Dalam hati saya kalau mereka mau buka ya buka aja, tapi mereka tidak membukanya. Begitu pula dengan istri saya, dengan Bu Sari. Bu Sari bisa meletakkan handphonenya di meja makan dan dia tinggal tidur. Saya kan kerja kan di meja makan atau di teras toh, males toh kalau saya di kamar terus. Dan dia tidak pernah khawatir saya akan membukanya. Pasti perasaan dia juga sama. Lu mau buka juga nggak apa-apa. Tetapi saya pun juga nggak pernah tertarik untuk membukanya. Saya menghormati privasi. Gitu. Saya tidak pernah masuk ke Facebook dia. Dan saya tidak mau tahu passwordnya. Begitu pula dengan Bu Sari. Dia tidak pernah tahu password saya, password Facebook saya, dan tidak mau masuk ke sana. Kalau mau nonton beranda, nonton aja. Nge-like aja. Kami membangun kepercayaan. Kami ingin diperlakukan sama seperti kami ingin diperlakukan seperti apa oleh orang lain. Maka itu yang kami lakukan.
pada orang itu. Nah, kami nggak mau jadi polisian kayak yang ini tadi. Ya capek teman-teman kayak gitu. Dulu tapi suami saya nggak kayak gitu ya, Kak. Salahmu. Gue nomor siji kawin sik kok ora pendekatan sik itu istilahnya banyak dari teman-teman itu beli dulu buahnya baru tahu lah bosok. Ya ada tuh ya ada proses pendekatan sik ngono lho. Ngono mit, pendekatan ngobrol-ngobrol sik ya. Nah, pendekatan itu jangan pendekatan sendiri. Pendekatan itu caranya disuruh main ke rumah orang tua Anda, itu pendekatan. Tidak harus melamar kok pikir. Tapi mainlah ke rumah orang tua Anda. Nek ngapelin Anda tuh ngapelin nang wong tuamu lho. Itu namanya kan jadi biar bisa ngerti. Walaupun itu bukan menentukan sebenarnya, tetapi itu paling nggak mendingan itu daripada ngantri beras gapraan nikah. Oh, ini pasangannya ya? Iya, Pak. Kenal di mana? Ngantri beras, Pak. Tabrakan merit, Pak. Oke. Dan apa yang sebenarnya istri saya itu ingin ketahui, tapi tidak pernah langsung ditanyakan, adalah siapa yang dapat ia hubungi untuk membenarkan apa yang saya katakan kepadanya. Bener nih, lo bener di situ. Bener. Mana siapa temanmu? Tak cek. Siapa temanmu di situ? Tak cek ya. Tak telepon, mana minta nomor WhatsAppnya. Bener nggak lu ngomong apa? Oke. Ia selalu mengomeli saya dan mempertanyakan semua yang saya kerjakan setiap kali saya pergi. Saya benar-benar muak. Saya sungguh tidak menikmati itu semua. Ya jelas lah. Ya, koyo dadi maling terus saya diawasi polisi ya. Ia memang kelihatan menderita sekali. Ini si Kofi komen. Ia memang kelihatan menderita sekali. Kami berbincang-bincang sejenak dan kemudian ia membuat komentar yang sangat menarik. Saya kira ia tahu semua pertanyaan yang harus diajukan. Ia berkata agak malu-malu. Saya bertemu dengannya dalam seminar yang seperti ini ketika saya dulu menikah dengan orang lain. Mudeng. Jadi istrinya bapak ini tuh curiga mulu kalau si bapak ini itu seminar keluar kota, bahkan dimanapun lah, mau dalam kota luar kota, itu pak itu curiga terus, sehingga istrinya selalu ngerecokin terus justru pada saat suaminya sedang seminar. Sama siapa, di mana? Mana, lihat kalau ada video call, lihat bener nggak? Ada temenmu, nomor kontaknya temenmu mana? Coba lihat, aku minta. Ngeselin banget kan? Tetapi ternyata baru disadari kenapa istrinya kok begitu jealous, begitu khawatir dan posesif setiap kali suaminya keluar kota. Ternyata cara dulu mereka berkenalan sebelum jadi suami istri adalah ketemu di seminar. Itu cara mereka kenalan dulu, ketemu di seminar, tetapi mereka sudah punya pasangan. Ya, nanti misalnya gini, saya ke seminar, ketemu sama Mita juga seminar, itu kita ketemu ngobrol-ngobrol, terus jatuh cinta, terus jadian, terus menikah. Tapi setelah itu saya trauma. Setiap kali seminar, Mita seminar, aku ngecek kamu sama siapa, di mana, wow kayak gitu ya. Begitu pula dengan Mita, gitu. Setiap kali saya seminar, kamu sama siapa, okay. Ternyata apa? Ternyata pada saat dulu kita ketemu, kenalan, jatuh cinta dan menikah, kita masing-masing sudah punya pasangan. Yo pantas trauma. Itu sebabnya teman-teman, saya kasih tahu.
Pak Ijo kalian yang selingkuh itu tidak akan pernah bisa punya kedamaian setelah dia jadi sama selingkuhannya. Kenapa? Karena Pak Ijo Anda yang selingkuh, menyelingkuhi Anda itu, dia akan selalu trauma dengan istrinya. Jangan-jangan istrinya nanti akan selingkuh seperti dia selingkuh. Ketika ya si Jumintennya itu sedang pergi kemana, nggak kelihatan gitu ya. Ini Pak Ijo Anda kan khawatir. Duh, Jumintenku lagi kemana nih? Dek, kamu lagi kemana, Dek? Kamu lagi kemana, Dek? Ini, aku lagi di pasar. Karo sapa kowe? Aku dhewe tuh ya, Mas. Coba dulu video call. Delok pasar ya. Di pasar ya. Pasar koyo ngono, Dek. Pasar kok ono losmen tadi. Iki pasar tenan kok, Mas. Iki yo nang pasar yo ono losmen to yo. Apa sampean gak ngerti ade mbiyen yo ngecekin to ya, Mas. Yo ngerti to cedak pasar to dhewe ora duit to. Lah delok ya. Lah kowe karo sapa iki, Dek? Dhewe to ya, Mas. Delok video diputer ta? Ora aja layar belakang to, delok layar depan to. Kayak kowe diboncengke karo sapa wae? Kamidi wae sapa wae? Iki lho Mas, iki lho dolen lho Mas. Enggak, aku dewean. Diputer. Nah, semua punya rasa trauma. Pak Ijomu trauma, Jumintennya trauma. Walaupun mereka udah jadian, karena proses mereka jadian dengan selingkuh. Jadi sekarang mereka jadi khawatir sendiri. Kalau mereka tidak sedang bersama, jangan-jangan lu selingkuh juga sama orang lain. Jadi pencuri akan selalu khawatir dan memandang orang lain sebagai pencuri, bukan? Kayaknya sekarang dia punya uang banyak hasil mencuri, tetapi kemudian dia akan memandang orang lain sebagai pencuri kayak dia. Gak damai. Kasihan banget. Awalnya ngapusi bojone, bar kuwi dhek khawatir terus, dhek yo diapusi kok. Ya orang lain itu memandang orang lain seperti dirinya sendiri gitu soalnya ya. Saya memikirkan implikasi dari komentarnya dan kemudian berkata, Anda agaknya menginginkan perbaikan segera, bukan? Maksud Anda? Ia balik bertanya. Anda ingin mengambil obeng dan cukup membuka kepala istri Anda dan nyetel kembali sikapnya dengan cepat, bukan? Tentu itu yang saya ingin istri saya berubah, serunya. Saya kira tidak benar kalau dia terus nanyain saya seperti ini, seperti yang ia lakukan selama ini. Sahabatku, saya berkata, Anda tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul akibat perbuatan Anda hanya dengan bicara. Kita berurusan dengan perubahan paradigma yang sangat dramatis dan sangat mendasar di sini. Anda mungkin berusaha melicinkan interaksi sosial Anda dengan teknik dan keterampilan kepribadian. Tetapi dalam prosesnya, Anda mungkin memotong dasar karakter Anda yang vital. Anda tidak dapat memiliki buah tanpa akarnya. Ini adalah prinsip pentahapan. Kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Kenapa kita bisa percaya sama orang lain? Karena kita adalah orang yang bisa dipercaya. Kenapa kita bisa nyaman dengan orang lain? Karena kita adalah orang yang nyaman. Kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Kenapa kita bisa menghargai pertumbuhan orang lain? Karena kita juga menghargai pertumbuhan kita. Kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik.
penguasaan diri dan disiplin diri adalah pondasi dari hubungan yang baik dengan orang lain. Ada orang yang mengatakan bahwa Anda harus menyukai diri sendiri sebelum dapat menyukai orang lain. Saya kira gagasan ini ada benarnya, tetapi jika Anda tidak mengenal diri sendiri, jika Anda tidak mengendalikan diri sendiri, jika Anda tidak menguasai diri sendiri, maka sulit sekali untuk menyukai diri sendiri, kecuali dengan cara yang dangkal, pura-pura, dan berjangka pendek. Ini yang saya suka dengan Stephen Covey. Ini yang amat saya sangat suka dengan Stephen Covey. Stephen Covey adalah manusia yang tidak mainstream. Dia tidak asal comot mentah-mentah sebuah peribahasa yang sudah umum dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Stephen Covey itu meneliti dulu. Ya, seperti contohnya ada peribahasa kan, kita tidak bisa mencintai orang lain kalau belum mencintai diri sendiri. Ya kan? Cintai diri sendiri baru bisa mencintai orang lain, gitu kan? Bagi Stephen Covey nanti dulu, ya itu ada benernya. Kalau dirimu sudah punya prinsip yang benar. Tetapi kalau dirimu sendiri belum punya prinsip yang benar, tidak bisa dipercaya, bagaimana kamu bisa mencintai dirimu sendiri? Yang ada cuma kamu pura-pura. Sebentar guys, tamunya mau check out. Nih, saya tungguin ya. Udah pada mau check out. Mau check out Ibu? Iya. Oh ya oke. Tinggal aja nggak apa-apa ya. Kok pagi? Oh jam berapa Mas? Oh pesawatnya jam 12. Ke Wates ya? Di Wates ya? Oh ya jauh. Betul. Ya oke. Isolasi dan gunting. Oh ya. Ada nggak Kang? Apa? Setrika sama di sana. Kalau di atas nggak apa-apa. Kalau udah di atas taruh aja Mas, nggak apa. Oke. Udah pesen gokar? Dijemput sama temennya. Oh iya, sip. Pulang kemana ini Mas? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Kalau ke Wates itu memang sekarang masih ini Mas. Ke Wates itu sekarang apa? Ada kereta. Iya, ada kereta. Ada kereta, tapi untuk yang langsung sampai di bandara itu sedang dibangun. Jadi cuma sampai stasiun Watesnya. Nah nanti dari Wates itu terus kita harus cari kendaraan lagi ke bandara. Iya, besok saya bulan depan kan Isolasi kayak gitu. seperti apa? Seperti Oh yang bening, yang ada nggak Mam? Yang bening? Ada ya? Ya 2 jam cukup lah kalau ini. Antisipasi macet. Iya. Soalnya kan ada perbaikan jalan juga kemarin. Oh ya di mana? Gimana gitu pokoknya ada. Oh gitu ya. Iya. Wah bukan ini sebenarnya. Nah, ya enggak ada. Nggak ada lagi ya? Nggak apa-apa. Emang toko. Oke, ya kita lanjut lagi teman-teman. Jadi itu tadi ya. Jadi saya suka sama Stephen Covey adalah karena dia tidak memakan mentah-mentah gitu. Prinsip yang sudah peribahasa atau prinsip yang sudah umum terus itu pasti benar gitu ya. Kayak contohnya, ada bukan orang, prinsip yang mengatakan uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Saya nggak langsung itu, saya tidak langsung setuju, bukan karena saya nggak butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Masa sih segalanya butuh uang? Masa sih? Emang ketika kita menemani anak kita yang sedang sakit, saya butuh bayar gitu? Emang ketika saya ada di saat ulang tahun ibu saya, emang saya harus butuh uang gitu? Enggak tuh. Saya nggak butuh uang tuh. Jadi belum tentu. Jadi
itu prinsip yang keliru jelas kalau di mata Covey. Ada benernya tetapi tidak seluruhnya benar. Jadi kalau kita tidak dalam kondisi yang tepat untuk sebuah peribahasa itu bisa jadi kita malah berpura-pura nanti gitu loh. Ya mau taruh situ aja Mas. Nah jadi diteliti dulu teman-teman tentang peribahasa yang umum gitu. Oke. Ya baik, sampai sini dulu aja karena udah kepotong jadinya nanti malah dilanjutkan malah kurang jos, dan saya juga ini kayak udah panjang ini ya. Tapi bagus. Topik ini bagus. Karena kita sudah masuk ke kemenangan publik. Kemenangan publik itu pasti sebelum mau menang itu neliti diri lagi. Sebelum mau menang neliti diri lagi, karena bagi Stephen Covey kemenangan publik yang sejati berjangka panjang adalah jika kita sudah menang pribadi lebih dulu. Jadi selalu ingat itu, menang pribadi lebih dulu. Ya. Sampai ketemu lagi. Gempur CP for Freedom.